One, two, three, let's go! Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja ya. Oke teman-teman, pertemuan kita kali ini kita akan membahas subtema 1 mengenai organ gerak hewan dan manusia. Kita masuk ke pembelajaran pertama ya, atau pembelajaran 1. Nah, di sini kita akan fokus ke 3 mata pelajaran, yaitu Bahasa Indonesia, IPA, dan Matematika. Nah, teman-teman bisa lihat, di sini kita akan membahas tentang paragraf. Paragraf dibentuk oleh 2 unsur, yaitu ide pokok dan ide penjelas. Ide pokok itu adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ide pokok ini terdapat dalam kalimat utama. Nama lain ide pokok adalah gagasan utama atau gagasan pokok. Dalam satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Lalu, untuk kalimat utama atau ide pokok dijelaskan oleh kalimat-kalimat lain dalam paragraf tersebut yang disebut dengan kalimat penjelas. Nah, di sini fungsi ide pokok adalah sebagai dasar pengembang suatu paragraf, serta memberikan penjelasan dari inti paragraf, sehingga pembaca dapat dengan mudah memahami paragraf tersebut. Ide pokok terletak di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Baris pertama di atas adalah ide pokok karena inti dari paragraf. Inti dari paragraf yang di kolom biru itu. Reptilia adalah segala jenis hewan yang berjalan melata atau merayap. Itu adalah ide pokok karena dia merupakan inti dari paragraf tersebut. Baris kedua sampai dengan baris ke-9 merupakan kalimat penjelas atau kalimat pendukungnya karena menjelaskan permasalahan yang ada dalam ide pokok. Oke, sekarang kita ke organ gerak. Organ gerak adalah sistem yang meneruskan perintah dari otak dalam mengendalikan gerakan-gerakan. Organ gerak hewan dan manusia berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Organ gerak hewan dan manusia terdiri dari 2 macam, yaitu organ gerak aktif dan organ gerak pasif. Organ gerak pasif ini adalah tulang karena tanpa adanya gerakan otot, dan organ gerak aktif adalah otot. Tulang dan otot bekerja sama supaya hewan dan manusia dapat bergerak. Nah, teman-teman bisa lihat, ini adalah otot, ya, otot. Otot ini yang kelihatan dengan mata, kalau tulang yang berada di dalamnya. Gitu. Oke, di sini kita akan melanjutkan tentang pecahan ya. Di sini ada pecahan biasa. Jadi pecahan biasa, teman-teman boleh lihat di sini ada beberapa rumus ya. Contoh pecahan biasa itu 1/2 atau A per B. Untuk barisan yang paling atas itu biasanya disebut dengan pembilang. Dan barisan yang di bawah itu pembilang per. Di bawahnya itu disebut penyebut ya. Jadi misalnya A per B. A-nya itu adalah pembilang, B-nya itu adalah penyebut. Seperti itu. Terus, untuk rumus pecahan biasa, ada penjumlahan dan pengurangan. Untuk penjumlahan, A per C ditambah B per C sama dengan A plus B per C. Kalau pengurangan, A per C dikurang B per C sama dengan A dikurang B per C. Itu adalah rumusnya. Untuk rumus pecahan campuran ini, A B per C sama dengan C dikali A dalam kurung plus B per C. Contoh bentuk pecahan campuran itu seperti yang sebelah kiri, 3/1/2. Jadi dia berbeda dengan pecahan biasa. Kalau pecahan biasa dia hanya misalnya 1/2. Nah, kalau pecahan campuran ada angka 3-nya di depan, 3/1/2.
Terus untuk itu rumus pecahan campurannya itu teman-teman boleh lihat di situ. A, B per C yang tadi Bunda jelasin sama dengan buka kurung C dikali A tutup kurung plus B per C. Seperti itu. Ini di sini Bunda mau atau hanya mengenalkan ke teman-teman rumusnya. Rumus pecahan biasa dan rumus pecahan campuran. Untuk percobaan dan pelatihannya, kita akan melakukan latihan nanti secara tatap muka langsung nanti di Zoom, aplikasi Zoom, gitu ya. Oke teman-teman, sekian dari Bunda Desi. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.